Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Surat Suara Rakyat. Masyarakat pemilih dalam pilkada ternyata menaruh perhatian kepada elektabilitas pasangan calon. Rekam jejak pencalonan masih menjadi perhatian, namun ternyata figur paslon ternyata juga menjadi perhatian penting. Bagaimanakah kelindahan logika pemilih dalam pilkada? Kita simak dialog berikut ini. Baik, terima kasih. Hampir semua sisi kehidupan sosial akan berujung kepada sebuah ilmu bernama kebudayaan. Menjelang pilkada serentak, sebuah proses demokrasi, kita harus melihatnya dalam perspektif yang mungkin lebih luas tentang bagaimana proses demokrasi ini adalah bagian dari kebudayaan. Karena seseorang yang mencalonkan diri menjadi paslon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, tentunya akan dinilai dalam aspek-aspek kebudayaan yang ada dalam demokrasi itu sendiri. Pertanyaan kita, apa yang bisa diberikan oleh seorang pemilih? Dan apa yang sebaiknya tidak diterima oleh seorang pemilih untuk menghasilkan proses kebudayaan bernama pemilu kada ini, menghasilkan pemimpin yang sejatinya memang layak memimpin. Kali ini di sebuah pelosok desa di wilayah Barat Jawa Tengah, saya ketemu dengan seorang aktivis pelaku kebudayaan yang telah mencerna, mencoba memahami, dan mungkin memberikan alternatif-alternatifnya. Terima kasih Pak Hono. Siap, terima kasih juga Pak Sigit. Saya dengar banyak bergerak di level akar rumput untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang ujung-ujungnya adalah maslahat. Ya, betul. Tapi berkaca pada pemilu sebelumnya, ya nggak usah disebutkan pilu apa itu ya, pemilu sebelumnya. Data menyebutkan bahwa 80% pemilih itu hanya mementingkan short term, jangka pendek. Ya. Makanya politik uang, dalam tanda kutip bansop, itu akan menjadi lebih efisien untuk memenangkan seseorang. Ya. Pada konteks apa yang sebaiknya bisa diberikan oleh seorang pemilih, bukan apa yang diminta oleh seorang pemilih. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Wahono, pelaku kebudayawan? Ya. Kalau konteksnya apa yang bisa diberikan oleh pemilih dalam rangka pilkada, tentu frame-nya kan tetap demokrasi. Pemilih yang bisa diberikan oleh pemilih ya suara, itu otomatis. Yang bisa diberikan oleh seorang pemilih kepada calon pemimpin. Nah, problemnya ya kan, karena secara sistemik di demokrasi kita, di negara kita itu memang yaitu sistem pengkondisian supaya money politik itu ada, ya kan? Data menyebutkan bahwa dari Kemendagri ya, berarti sejak pemilu langsung sampai 2017 itu berarti 80% itu pilkada itu di backup oleh Cukong. Hasilnya 60% korup. Itu statistik Pak. Ya kan? Mau sampai kapan kita seperti ini? Ya kan? Khusus di Banjarnegara saya sampaikanlah kepada kawan-kawan, saudara-saudara masyarakat di Banjarnegara, pastikan no money politik. Ya, nggak usah terima lah. Ya kan? Kenapa? Karena dengan alasan apapun, kalau masih menjadi bagian dari yang membudayakan money politik, kita bisa lihat Banjarnegara itu ada 1 juta lebih penduduk Banjarnegara, DPT 800 ribuan. Kalau di Banjarnegara ada 2 pasangan, maka untuk menjadi pemenang itu paling enggak dia mendapatkan 400 lebih. 400 lebih, kalau ini bicara money politik, maka paslon kalau kepingin menang, dia sebarin 500 amplop. 500 ribu? Iya, 500 ribu amplop. 500 ribu kalau 80% kalikan 100 saja sudah 50 miliar Pak. 50 miliar itu baru money politiknya, belum kos politik ya kan. Pendaftaran ke KPU, melamar partai, kampanye, sampai menyiapkan saksi di setiap TPS, mau berapa miliar? Paling enggak minimal 15 miliar. Kalau 15 miliar plus 50 miliar berarti 60 miliar.
hanya untuk duduk di RD 1 dan RD 2, masa harus mengeluarkan uang segitu banyak? Pertanyaan sekarang jadi simpel. Berapa gaji seorang bupati? Kalau anggap aja 20 juta lah ya. Itu resminya bahasa birokrasi. Iya kan? Prakteknya kan bisa 5 kali lipatnya. Ya itu maksudnya kita merealistiskan itu dulu. Siap, oke. Ya kan? Anggap saja 5 kali lipat. Kita oke lah, kita rasionalisasi dulu supaya kita enak. Misalkan 5 kali lipat. Kalau saya bilang 20, 5 kali lipatnya berarti 100. 100 kali setahun 1,2. 1,2 kalikan 5. Berarti 6 miliar. Dan sisa kos yang dikeluarkan tidak mungkin hanya untuk kebanggaan ya. Itu kan. Itu investasi. Iya. Problemnya kan di situ kan. Nah, yang Tapi kalau nggak dikasih amplop, apakah ada potensi anyep? Sebetulnya masyarakat kita itu kepingin ada perubahan. Ada perubahan. Tapi yang terukur, Mas. Orang itu kan gini ya. Saya mau analogikan saja lah. Kenapa sih kita dulu berjuang mati-matian kepingin merdeka? Apakah kemudian rakyat Indonesia diamplopi satu persatu? Yuk kita merdeka, kan tidak, Pak. Ada common sense. Ya. Hope. Para founding father kita memberikan sebuah harapan kalau kita merdeka, kita enak. Maka akhirnya agree bersatu padu. Apa dalam perjuangannya? Jiwa raga, Mas. Ya kan? Problemnya adalah leader kita, calon pemimpin kita di setiap pilkada tidak memiliki grand design yang bisa memberikan harapan hidup lebih baik. Sehingga apa? Cara termudah ya sudah, simpel. Kan itu, Pak. Banyak problem-problem di tiap daerah berkutat seputar indeks prestasi pendidikan masyarakat yang rendah dan sebagainya. Kalau hari ini saya akan bilang, bukan indeks prestasi masyarakat yang rendah, tapi memang calon pemimpinnya yang rendah, Pak. Tidak punya grand design untuk memberikan sebuah hope sebagaimana layaknya perjuangan kita bahwa 5 tahun akan ada perubahan seperti ini. Jelas runtutannya, Pak. Struktur berpikirnya jelas, visinya jelas, menjawab problem solving di setiap daerah jelas, clear, Pak. Orang sekarang sudah rasional, medsos luar biasa, ya kan? Saat kemudian bicara grand design, Ya. kita bicara peluru dalam pertempuran demokrasi ini. Mungkin di level-level kota kabupaten semacam Banjarnegara ini APBD-nya sudah di kisaran 2 triliun ke atas. 1-2% bocor wajar nggak? Ya. Untuk kemudian menutup kos politik. Atau dosa tetap menurut budayawan di Banjarnegara. Ya. Kira-kira kemana? Kaitannya Ditutup modal politik 65 miliar diambilkan dari APBD yang 2,5 triliunan gitu. sebetulnya Itu akan gini. semakin merusak. Kita butuh pemimpin yang memang punya visi besar, smart. Makanya saya bilang, betapa pentingnya struktur berpikir seorang pemimpin itu paling penting, Pak. Kenapa? Karena visi itu dihasilkan dari apa? Dari alternatif solusi atas masalah yang ada. Mengkristal menjadi sebuah visi, Pak. Problemnya kalau visi sudah nggak jelas, berarti sesungguhnya dia nggak paham dengan problem solvingnya, apalagi masalahnya. Ini jadi problem, Pak. Karena kalau visi jelas, masyarakat tuh pasti bisa mencerna, menilai, oh ini memang keren. Ya jujur, saya sampaikan di forum ini, Mas. Maksudnya begini, saya pernah mencoba di Pilkades, Mas. Saat kemarin, 57 desa Kabupaten Banjarnegara mengadakan Pilkades. Satu-satunya desa yang tanpa money politik dan kesiapan laknya itu desa saya, Pak. Menang nggak? Menang. Bisa ya. Kesiapan laknya. Jadi memang harus ada goodwill yang luar biasa diimbangi dengan tiket yang baik untuk membangun wilayahnya, Pak. Dimulai dari siapa? Dari leader. Leader kemudian sosialisasi ke dalam gerbong pendukungnya masing-masing. Pertanyaan ada apa namanya? Protes masyarakat apa enggak? Iya langsung, Pak. Begitu kita videokan ada tanda tangan dan sebagainya, enggak ada money politik, protes luar biasa, Mas. Tetapi kalau sudah ada komit panitia, kalau di desa itu kan panlak KPU merangkap Bawaslu, ya kan. Berarti poin pentingnya paslon komit tidak menggunakan money politik.
Didukung siapa? KPU, Bawaslu, ormas yang lain ikut gerak. Bukan sesuatu yang mustahil, asal pemimpinnya memang punya visi, Pak. Yang menjadi problem, kalau nggak ada visi ini yang jadi masalah, Pak. Pada saat kesuksesan pilkada itu, Ya, apakah ada proses gregetan dari warga ketika diminta untuk bersih? Mereka siap nggak untuk tidak menerima bubur? sebetulnya asal ada hope, Mas. Harapan bahwa ada perubahan hidup loh, Mas. Clear, Pak. Tapi kalau nggak ada, terus ngapain? Ya, saya mending dapat, Pak. Akhirnya kan orang seperti itu. Faktor apa yang mendekatkan hope itu? Citra? Arah kekeluargaan di level desa? No. Atau program kerja saja cukup? Hope itu ada di visi, Pak. Program kerja? Ya, ada di visi. Visi itu bagian dari grand design atas semua problem solving yang ada di daerah. Visi diikuti oleh misi dan misi. Ya, otomatis. Kemudian langkah kerja segala macam. Ya, termasuk. Rakyat paham itu? Rakyat paham itu? Bisa memahami itu? Saya masih optimis, Pak. Kenapa? Karena kita orang Nusantara, apalagi Jawa, itu punya namanya wisdom, Pak. Kalau orang budaya ngomong. Ada suara hati juga. Ya, segala sesuatu itu nggak bisa lo ukur hanya dengan materi. Ada value yang ini pasti berharga, gitu, Pak. Dan value ini mengalahkan nilai uang berapapun nominalnya, asal you tawarkan itu, kan. Orang kan sekarang semua terjebak karena ya mohon maaf, hampir semua diskusi-diskusi di luar sana, kaum intelektual, bahkan media juga memberitakan bahwa jadi kalau nggak ada uang segini, coba kita beritakan bahwa money politik itu keren, ya kan. Money politik itu keren, ya kan. Kita ralat ya. No money politik itu keren, ya kan. Asal diimbangi dengan nih smart thinking, realistis misinya, perjuangan realistis lah. Kayak misalkan Banjarnegara ini. Banjarnegara sekarang siapapun bupatinya atau wakil bupatinya nanti yang jadi akan ada satu masalah baru di Banjarnegara. Apa? Postur anggaran. Postur anggaran yang kita di 2025 itu hanya 1,8 triliun dari yang sebelumnya 2,2 triliun. Turun. 2,2 triliun tahun sebelumnya. 2024, 2023 sekitar 2,2 triliun. 2025 Dewan udah ketok palu 1,8 triliun. Berarti ada pengurangan 400 miliar. Maka saya sampaikan, bagaimana kita para calon ini mengkampanyekan saya mau bangun infrastruktur, bangun infrastruktur dari mana? Anggaran postur anggaran kita bermasalah. Separuh untuk hanya untuk orang tetap belanja. 1,8 triliun, hampir 1 triliun sendiri habis untuk belanja pegawai dan gaji pegawai. Menyisakan sekitar 800 dibagi semua dinas dan lembaga. Clear, Pak. Kita punya celah yang luar biasa sebenarnya di ruang fiskal. Problemnya ruang fiskal kita, aksesibilitas ke DPR RI sudah nggak ada, yang asli putra daerah. Efek juga. Otomatis, Pak. Kita bisa bayangkan ini, Kang. Ini sangat menarik. Jadi primordialisme di Senayan itu ngefek. Otomatis, Pak. Mungkin keterwakilan yang di dapil sini banyak, Pak. Tapi yang asli putra daerah Banjar, jika tidak ada, berapa? Ya kan? Ya, taruhlah ke Bappenasnya. Karena ini penting ya kan. Karena primordialis lagi penting. Saya hanya asumsi begini, Kang. Saya panggil Kang aja biar ya maksudnya. Lebih tua saya. Kita dengan DPT 800.000 untuk menjadi DPR RI itu paling nggak 200.000 suara. Clear. Artinya sebetulnya Banjar punya potensi mengangkat putra daerahnya sekitar 4, ya kan, di DPR RI. Apapun bentuknya, kalau putra asli daerah, dia akan berpikir besar untuk kepentingan daerah, memajukan daerah, menggelontorkan anggaran dari daerah. Ini katanya udah bermain pada aku bocah wong pusat. Janganlah. Ya itulah, ya kan. Ngefek ya? Ya otomatis. Kalau nggak ada regulasi ke sana berat. Kemudian yang kedua, ruang fiskal, ya paling banter kalau ruang fiskal pertama keterwakilan putra daerah di DPR RI nggak ada, ya paling ke kementerian kan. Ya. Kemudian ke mana? Provinsi. Tapi kan tidak terlalu signifikan. Juga secara fiskal tidak. Mungkin jatuhnya 20 miliar sudah bagus.
Nah, sebetulnya celah yang lain juga cukup banyak, tapi itu tadi yang penting paham nggak sih masalah daerah? Kalau paham, clear Pak. Ya, itu satu PR. Tetapi tentang keterpilihan, apa yang bisa diberikan oleh seorang pemilih kepada calon pemimpinnya? Mohon maaf, pemilih itu lebih cenderung melihat visi misi. Kalau visi misinya cenderung mirip pada grade kedua, apa yang mereka lihat? Apakah melihat orang tuanya siapa? Apakah melihat modalnya berapa? Kalau konteksnya di Banjarnegara, saat ini saya bicara di Banjarnegara, karena perspektif yang luar kan mungkin ada bedanya. Tapi kalau Banjar, perspektif di Banjarnegara itu dari cara iya. Bahwa Bibit, bebet, ya, bobot, secara tidak maksud pengaruh. begini, bahwa kepemimpinan kemarin ya to the point lah, bahwa almarhum Wing Jin punya karya yang nyata untuk masyarakat. Alhamdulillah. Bangunnya infrastruktur jalannya ini dirasakan betul oleh masyarakat, Poin plus. nyata dan dirasakan, ya kan? Maka saya bilang bukan masalah uang ke depan, tapi masyarakat sudah merasakan. Maka ketika Mbak Amel maju, itu sudah power yang luar biasa. Kecenderungan choice untuk memilihnya besar. Apa kelebihan paslon sebelum yang lain? Pak Bugar. Maaf. Oke, jadi kalau bicara kelebihan-kelebihan gini, ini kan seperti Banjarnegara perang dokter. Ya, Dokter Amel dan Dokter Bugar. Kalau bicara personality, semuanya punya kapasitas masing-masing. Setara lah paling tidak. Ya, tapi kalau bicara karya, ya nun sewu, Dilihat bobot ya, bebet-bebetnya. karya, ya fair apa adanya. Mas Bugar memang punya karya yang cukup signifikan, berdirinya PKU Muhammadiyah Banjarnegara itu menjadi magnet tersendiri. Tapi bukan berarti poin itu kemudian menjadi ide terus tanpa melakukan kampanye dengan strategi yang lain, karena Ini rahasia. ya, Ini kita masuk masa kampanye. ya, Tapi 15 menit bicara tentang fenomena kebudayaan itu tidak cukup, Mas ya. ya. Tapi gambaran-gambaran yang terasakan Ya. akan menjadi seperti itu. Imajinasi mengenai hasil pilkada Kabupaten Banjarnegara, hak Anda. Publik akan netral. Untuk Pilgub, 1 menit. Pilgub, ini problem kalau Pilgub. Ya. Kenapa? Ya. Di sini perang dokter, di sana perang bintang. Ya, kan kita kepingin sebetulnya, pingin masyarakat itu pingin ngerti betul apa 5 tahun ke depan Jawa Tengah mau seperti apa. Dan informasi itu kan saya bilang cukup jarang didapatkan kalau kita tidak searching sendiri di medsos kan. Tapi kan wilayahnya terlalu luas ya. Itu masalah bagi para calon gubernur. Ya, Jadi pilihan untuk mendekat untuk kemudian menemukan nilai kristalisasi, ya, bagaimana Banjarnegara di mata pemerintah menuju Jawa Tengah, dan bagaimana calonnya kemudian menyampaikan ini. Challenge ya. ya. Hasil nanti kita tunggu saja. Ya, ya. Terima kasih Oke. Mas Mawono. Siap. Value dimunculkan Luar biasa. bahwa kristalisasi cari salong pemimpin itu lebih penting. Ya, Kita pernah ingat tanpa amplop pun Indonesia bisa merdeka. yakin kita harus optimis. Selama memimpin indeks prestasi pendidikannya luar biasa, masyarakat pasti meningkat pendidikannya. Keniscayaan. Itulah dialog saya dengan seorang budayawan dari Banjarnegara, seorang budayawan yang berani menyampaikan prediksi-prediksi, tetapi realitanya mungkin akan sangat sedikit berbeda atau jauh berbeda daripada perkiraan dari budayawan. Kembali ke studio.